Bandung sebelum Gedung Sate awalnya dicatat sebagai Enkleinsburg Desa, sebuah desa kecil pegunungan yang terletak di antara pertemuan Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum. Nah, awalnya pada tahun 1808 sampai 1809, Gubernur Jenderal Dendels membangun jalan yang bernama Jalan Pos Ibu Kota Kabupaten Bandung. Nah, lokasi Gedung Sate ini berada di Jalan Diponegoro, Citarum, Bandung Wetan, tepatnya sini. Perancangan bangunan Gedung Sate mengangkat gaya Indo-Eropa yang dibuat oleh J. Gerber. Nah, bangunan ini juga mengangkat unsur nilai lokal yang digabungkan dengan unsur modernisme dari Eropa. Gaya ini menampilkan pendekatan fungsional dengan menyederhanakan dekorasi. Berbeda dengan elemen di barat yang bersifat anti-sejarah, anti-ornamen, dan tidak terikat dengan konteks tempat. Sedangkan arsitek-arsitek muda di Nusantara terdorong untuk mengatasi iklim setempat dengan menggunakan gaya arsitektur Indo-Eropa. Nah, di sini ada proses pembangunan Gedung Sate. Gedung Sate dibangun selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1920 sampai dengan 1920. Pembangunan Gedung Sate dimulai dengan perletakan batu pertama pada tanggal 27 Juli 1920. Penggalian tanah dilakukan untuk menanam konstruksi beton bertulang sebagai pondasi bangunan dan pembangunan ruang bawah tanah. Dilanjutkan dengan pembangunan lantai pertama hingga ketiga. Selesainya pengerjaan ruang bawah tanah hingga lantai 3 dilanjutkan dengan pengerjaan konstruksi lengkung untuk pintu dan jendela gedung, serta kolom pojok gedung bagian luar dan dalam. Pada tahun 1922 dimulainya pembangunan menara gedung beserta penyelesaian dinding luar, perantara lahan sekitar, dan pengerjaan atap. Lalu pada 1923 dilakukan penyelesaian bagian dalam aula, lantai 1, serta penyelesaian ornamen kolom di aula gedung. Dan pada tahun terakhir 1924 menara selesai dibangun, bagian dinding disempurnakan, dan diletakkan ornamen-ornamen batu di sekeliling bangunan. Gedung Sate akhirnya selesai dibangun seluruhnya. Nah, setelah kita mengetahui berapa lama pembangunan Gedung Sate, kita juga mengetahui fakta pembangunan Gedung Sate. Itu ada 5. Apa aja sih? Yang pertama ada biaya pembuatan, yang kedua ada teknologi, yang ketiga ada sumber daya manusia, yang keempat ada peraturan, dan yang terakhir ada sumber daya. Adapun fakta pembangunan Gedung Sate, yang pertama yaitu biaya pembuatan. Ornamen 6 bulatan kecil pada penangkal petir di puncak menara Gedung Sate melambangkan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pembangunannya. Yang kedua ada teknologi. Gedung Sate merupakan gedung kedua di Bandung yang menggunakan konstruksi beton bertulang. Setelah gedung Bank Indonesia, konstruksi ini menjadikan Gedung Sate tahan terhadap gempa. Yang ketiga ada sumber daya manusia. Selain tenaga kerja dari Tiongkok, banyak juga pekerja lokal yang diambil dari kampung Sakeloa, Coblong, Dago, Gendok, dan Cibarengkok. Jumlahnya mencapai 2.000 orang. Yang keempat ada peraturan. Untuk kawasan Gedung Sate, pemerintah kolonial menyusun peraturan pembangunan khusus bagi wilayah tersebut. Dan yang terakhir yaitu sumber daya. Batu bahan bangunan Gedung Sate dan Gedung Museum Pos diambil dari tambang batu Arca Manik, Ujung Berung, dan dari Cipatat, Ujung Berung. Sekarang nama daerah tersebut dikenal dengan nama Sindanglaya Ujung Berung. Ada 2 tokoh dalam pembangunan Gedung Sate. Yang ke satu yaitu ada Ir Johan Gerber. Beliau adalah arsitek utama Gedung Sate. Beliau lahir di Belanda 6 Desember 1885. Terus ada yang kedua yaitu Petrus Verlage. Beliau adalah tokoh arsitektur yang lahir di Amsterdam, Belanda 21 Februari 1856. Kisah 7 Pemuda. Pada Sabtu 24 November 1945, kota Bandung bergemuruh.
Kota Bandung kedatangan tentara sekutu Gurkha dan Nica. Tentara sekutu tersebut datang untuk mengepung gedung sate. Dalam mempertahankan gedung sate, ada 7 pemuda yang gugur dan berhasil dikuburkan di halaman gedung sate ini. 7 pemuda itu ialah pertama ada Mohtarudin, yang kedua ada Suhud, yang ketiga ada Didi Hardianto Kamarga, yang keempat ada Subangat, yang kelima ada Rio Susilo, yang keenam ada Surjono, dan yang terakhir ada Ranu. Gedung sate dari masa ke masa. Terjadi dari beberapa tahun. Yang pertama pada tahun 1924, kemudian pada tahun 1930, tepatnya pada tanggal 25 Januari, peresmian Gedung Sate sebagai kantor pusat jawatan pekerjaan umum dan pengairan. Dilanjut pada tahun 1942 hingga pada tahun 2017, pengembangan Museum Gedung Sate, dan yang terakhir pada tahun 2018.